Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Selamat datang di Digital Agency Training, video materi ketiga, video keempat, dimana kita bakalan bicara tentang setup, gimana caranya nge-setup digital agency kita, apa yang kita perlukan untuk nge-setup digital agency kita. Jadi video ini bakal saya pecah jadi 7, dimana kita bakalan ngomong tentang proses setup digital agency kita. Dimana proses setup ini meliputi pembentukan identitas digital agency kita, kemudian membuat kehadiran dari digital agency kita, membuat penawaran, menentukan harga, membuat kontrak dan legal yang jelas, kemudian proses pencarian talent atau proses pembentukan talent, kemudian gimana cara men-scaling bisnis digital agency ini sehingga lebih besar daripada kalau misal kita kerjakan sendiri, atau kalau misal kita ada, kalau bisa kita tidak ada dalam bisnis ini, bisnisnya tetap bisa jalan. Soalnya sebagian besar kasus biasanya pemilik itu malah jadi bottleneck gitu ya, kecuali kalau Anda rajin ya, tapi kebanyakan dari Anda biasanya males. Jadi ada materi tentang scaling bisnis biar dikerjakan sama orang, jadi bisa jalan. Kalau Anda kerjakan malah nggak jalan gitu ya. Jadi proses setup, proses ini malah maksud saya bukan malah ya, tapi proses ini dimulai dari pembentukan identitas terlebih dahulu, dimana identitas ini adalah nama, brand, dan logo Anda, dimana nama ini banyak ragamnya ya. Jadi ragam nama, ada brand, ada asing, ada mistype, ada double, ada orang, ada benda, ada compound, ada rhyme. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau brand itu maksudnya Anda bikin nama digital agency Anda dimana namanya itu unik, aneh, bukan kata yang pernah ada sebelumnya, kayak misalnya Google atau Trello, seperti itu. Kalau misalnya asing, itu Anda pakai nama asing, nama Jepang, apa nama Korea gitu-gitu ya, apa nama kayak Toyota ini kan nama orang ya kan ya, Audi juga nama orang tapi nama asing gitu ya. Kalau mistype itu Anda pakai nama ya, brand Anda itu menggunakan ejaan yang salah ketik. Kayak misalnya contoh di sini adalah lift, dimana ini artinya kan lift itu kan dibawa gitu ya, diangkat, dibawa kemana-mana gitu ya kan. Jadi ejaan yang betul kan LIFT, atau misalnya flicker itu kan FILCKER, maksudnya kan flicker itu apa ya, kayak berdet kayak kunang-kunang. Kalau misalnya perutnya itu yang ada cahayanya itu, nah itu kan kadang mati kadang nyala, itu istilahnya flicker ya. Nah, kalau double itu dua kata digabung jadi satu, misalnya face dan book jadi Facebook. Kalau orang ya orang, nama orang lengkap Giorgio Armani misalnya. Kalau nama benda ya misalnya Apple atau Amazon nama kali, jadi nama sungai maksud saya. Jadi Anda misal punya brand namanya Bengawan gitu ya juga bisa, karena nama sungai di Solo, Bengawan Solo, ada lagunya ya kan. Kalau compound itu gabungan antara dua kata terus dipersingkat gitu ya. Jadi misalnya Instagram ya, jadi ini dari kata instan dan gramation kalau tidak salah ya, saya juga nggak tahu ya Instagram ini dari kata apa. Kemudian kalau rhyme itu artinya kata depan sama kata belakang itu berima, jadi subhub misalnya, atau misalnya apalagi ya, contoh lagi ya, saya nggak mau mikir ya, pokoknya ini contohnya. Nah, jadi Anda bisa pakai terserah ragam nama apa dari beragam jenis yang ada ini. Tapi kalau Anda pengen bikin nama tanpa mikir, Anda bisa pakai namelix.com ini. Jadi kita kalau misal buka namelix.com ya, namelix.com, kemudian kita di sini masukkan misal digital agency ya. Kita tunggu sebentar, kemudian kita bisa pilih ya kan. Misal kita pengen namanya medium, panjangnya medium, kemudian kita pengen kayak misalnya biar bagus sih kataku sih compound sama multiple word. Tidak bisa ya, cuma bisa pilih salah satu ya. Sudah, misalnya terserah lah multiple word misalnya ya. Kemudian sama namelix ini bakalan dipikir. Nah, kemudian sama dia kan bakalan dibikin misal supply digital agency grade dan lain sebagainya. Ini tapi nama-nama premium ya. Nah, ini ada nama yang gratisnya, misal digital track, work and internet, kemudian canary agency dan lain sebagainya. Nah, ini Anda sudah tidak usah pakai mikir, Anda cuma tinggal cari aja yang menurut Anda keren. Misal logic agency, keren.
Ya sudah, pakai itu aja, misal agency chart, atau misalnya remote agency, keren ya kan. Dan cuma dengan beberapa menit saja Anda sudah punya nama keren ya kan, daripada kalau misal Anda bikin sendiri malah belum tentu sekeren ini. Misal agency equity, digital savvy, malah keren-keren banget ya kan. Kemudian itu tadi cara dapetin nama tanpa mikir. Tadi kan kita ngetik digital agency. Kalau Anda ketik digital marketing nanti bisa keluar lagi nama apalagi yang beda gitu ya. Tapi yang jelas Anda bisa dapatkan nama tanpa mikir cuma dengan utak-atik situs namanya namelix.com ini. Kemudian nama yang bagus itu harus bagus, singkat, selesai dalam 10 menit. Nggak usah, kalau bisa nggak usah terlalu lama bikinnya. Dan namanya itu tidak deskriptif ya. Jadi karena nama dari digital agency Anda itu bukan deskripsi dari digital agency Anda ya. Jadi ya nggak usah pakai nama kota atau nama orang gitu ya. Jadi misal saya Sidoarjo, terus saya bikin digital agency Sidoarjo atau Sidoarjo web atau apa yang semacam itu kan terlalu deskriptif ya. Kita pasarnya jadi terlalu singkat. Kita jadinya seakan-akan kalau orang Sidoarjo jadi pengen untuk bekerja sama dengan kita, tapi kalau orang di luar Sidoarjo jadinya jadi kurang tertarik untuk kerjasama dengan kita, cuma gara-gara kita kasih nama kota di nama digital agency-nya kita. Jadi mending nama kita netral aja, nggak usah masukin nama kota dan lain sebagainya. Jadi bukan deskripsi ya. Jadi kan memang saya kan digital agency yang ngantornya di Sidoarjo, tapi ya bukan berarti Anda bikin digital agency Sidoarjo, bukan berarti seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah pakai nama kota, nggak usah pakai nama orang juga. Jadi misal nama saya Syamsul Alam, terus saya kasih nama Syamsul Agency, Syamsul Digital, malah aneh. Anda bisa pakai nama orang tapi Anda ubah jadi unik. Kalau saya pribadi pakai kata Lusmo ya kan, Lusmo Digital, dimana saya Lusmo itu apa? Nggak ada kata di apa itu namanya, nggak ada kata di kamus Lusmo lah. Terus saya Lusmo dapat dari mana? Lusmo dari Syamsul, saya balik gitu ya. Syamsul SUL, saya balik kan jadi LUS. Terus saya kasih Lusmais kan, kalau Syamsul kalau dibalikkan jadi Lusmais, tapi terlalu aneh jadinya. Maksud saya terlalu apa ya, ngejanya terlalu sulit, jadinya saya jadikan gampang jadi Lusmo gitu. Nah itu saya terinspirasi dari Oprah, dimana Oprah itu punya perusahaan namanya Harpo, dan Harpo itu cuma Oprah dibalik aja. Jadi Oprah dibalik jadi Harpo, ya sudah itu nama perusahaannya dia, Harpo apa gitu kalau tidak salah ya. Jadi seperti itu. Dimana harus catchy, mudah ucap dan mudah ingat. Jadi enggak tahu apapun nama Anda, pastikan catchy, mudah ucap dan mudah diingat. Itu tadi di Namelix ya. Saya tadi kan milih double, tapi Anda kalau pilih brand nanti bakalan ketemu juga nama yang dia juga yang semacam-macam kayak Lusmo-nya saya. Nah, ini ya nama tanpa mikir pakai alat namanya namelix.com. Kemudian setelah bikin nama atau brand, Anda sekarang bikin logo untuk digital agency Anda. Kalau namelix.com yang tadi kan Anda sudah buka ini. Nah, ini sebenarnya ini sudah bisa Anda ambil. Ini sudah bisa Anda ambil, Anda jadikan sebagai logo Anda. Jadi ini misal ini digital radar ya. Nah, ini sebenarnya dia font ini dengan tata letak seperti ini sebenarnya ini sudah bisa Anda pakai sebagai logo Anda kalau Anda mau menggunakan ini gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya Anda butuh sekaligus untuk misal kartu namanya dan lain sebagainya, jadi nggak cuma logo aja. Jadi ini ya brandmark, Anda pakai brandmark.io untuk mengubah nama menjadi logo dan kartu nama. Jadi misal kita sudah temukan ya, misal kita kita ulangi, kita create new name, kemudian tadi dari multiple word kita jadikan brandable name segini ya, terus kita klik generate ya, biar saya dapat nama baru yang nggak terlalu panjang. Nanti terlalu panjang tadi. Nah ini ya, misal saya dapat kata baru misalnya tekstik ini ya, tekstik. Oke, misal tekstik ini adalah kata yang kita pakai untuk nama brand kita. Nah sekarang kita pergi ke brandmark.io. Loh, ini sudah sampai brandmark.io ternyata ya. Kita diklik ternyata sampai di brandmark.io. Nah, misal sebentar. Edit info. Digital radarnya saya
ganti jadi apa tadi namanya, text stick gini ya. Kemudian saya klik next, kemudian ini saya kasih misal digital marketing seperti ini. Terus mau pilih warna apa? Mau pilih ya yang inilah, grey natural. Nah, dia bakalan bikin logo untuk kita tunggu aja beberapa menit. Kemudian nah, sekarang kita sudah dapat logo ya, dimana ini kita pilih cari yang modern ya. Oke, nah ini kalau kita masih belum cocok, kita scroll aja terus ke kanan sampai kita nemu yang kita rasa cocok ya. Jadi nah dari itu tadi, nah saya cocok sama ini gitu ya, misalnya saya cocok dengan ini. Anda bisa gunakan cara ini ya. Ini caranya sebenarnya saya nggak tahu ya sisi etisnya seperti apa. Tapi kalau misal saya jadi Anda ya, ini Anda bisa beli benda ini ya. Jadi ini kalau Anda klik purchase, nah ini Anda bisa bayar $25 sampai $175 untuk dapetin apa itu namanya, logo text stick ini. Tapi ini terlalu mahal untuk Anda mulai mencoba, apalagi saya kan ingin Anda bisa mulai dengan budget 1 juta atau kurang. Jadi sebenarnya Anda bisa pakai ini, benda ini, kemudian Anda lempar ke desainer yang dia itu ngerti untuk bikin gimana caranya bikin ini jadi vektor. Jadi kita nggak perlu ini ya, TV ini, jadi ini dibuang aja. Jadi ini kita screenshot, kemudian kita bawa ke kayak desainer gitu. Ya segitu kita bilang, ini minta tolong dong dijadiin vektor gitu. Ini saya punya gambar, tolong dijadiin vektor. Ya sudah, sama sekalian dikasih edit, misalnya bawahnya dikasih digital agency atau apa gitu ya. Anda bisa pakai cara itu, dan itu jauh lebih murah daripada kalau misalnya Anda nah ini ya. Jadi kalau sudah jadi vektor, nanti kalau sudah jadi vektor Anda bisa gunakan logo tersebut untuk misalnya kartu nama, kemudian misalnya untuk kaos, misalnya untuk dan lain sebagainya, tanpa Anda harus bayar $175 ini. Anda kalau sudah ada gambarnya, cuma minta jasa untuk ini tolong dong dibikin jadi vektor. Nah ini sebenarnya kalau Anda pinter, Anda cuma tinggal Google aja gimana caranya ubah gambar jadi vektor. Nah Anda nanti pakai software misalnya pakai Inkscape atau apa, Anda belajar sebentar, katakan Anda 2 jam aja belajar, Anda sudah dapat logo Anda sendiri, sudah dalam bentuk vektor ya. Jadinya vektor itu kalau dipakai waktu pas kita ngeprint ukuran apapun, dia waktu pas di stretch itu tidak bakalan pixelated gitu ya. Anda ngerti apa enggak maksud saya? Jadi maksudnya nggak bakalan pecah gitu ya gambarnya kalau apa itu namanya, kalau dalam bentuk vektor. Kan format gambar ada 2 ya, ada JPG ya kan. Kalau di resize, kalau dibesarkan dia bisa pecah, tapi ada yang formatnya itu vektor, apa ya ekstensinya ya kalau vektor ya. Ya saya lupa lah. Oke, intinya seperti itu. Dan komponen logo itu sebenarnya cuma font, icon, sama sense. Sense itu apa maksudnya ya? Sense design. Jadi Anda harus punya selera desain bagus itu kayak gimana sih lah. Terus untuk ini sense ini Anda harus belajar ya. Anda harus belajar dengan cara sering-sering lihat logo bagus, biar Anda terbentuk sense logo bagus itu yang seperti apa, yang tidak norak itu seperti apa gitu ya. Biasanya kalau Anda cukup milenial, Anda ngerti kok yang bagus itu seperti apa. Pokoknya warnanya nggak warna-warni aneh gimana gitu ya. Jadi Anda bisa pakai ini 99designs.com/discover ya. Jadi 99designs.com/discover gini ya kan. Nah seperti ini URL-nya. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk meningkatkan sense Anda, untuk Anda lihat-lihat apa sih logo yang lagi in saat ini, apa sih logo yang dianggap bagus sama orang itu yang seperti apa sih. Jadi Anda buka benda ini, kemudian ini kan Anda klik show filter, kemudian Anda cari show filter ya. Anda pilih misal logo desain, kemudian setelah itu show filter lagi, kemudian untuk industrinya misal Anda masukin marketing juga, agency
apa ya, digital entrepreneurship ya, seperti itulah. Startup mau ndak ada ya di sini ya. Coba. Oh iya, maksud saya misal bisnis gini ya, business and consulting. Nah, jadi ya sudah, ini Anda cuma tinggal Anda main scroll aja, cuma biar Anda ngerti. Kayak ini apa itu namanya? Cuma biar Anda ngerti, cuma biar terbentuk sense desain Anda gitu ya. Oh, logo bagus itu oke. Yang simple-simple seperti ini, Anda kalau perhatikan warnanya kan nggak kayak banyak warna atau gimana gitu ya. Wis warna merah sama warna putih, main font aja, sama ini ada icon seperti ini. Atau misal ada icon menjadi bagian dari tulisannya atau apa, biasanya cuma main kayak gitu-gitu toh, dan gitu aja itu sudah bagus gitu ya. Jadi Anda dengan sering jalan-jalan ngelihatin seperti ini, Anda bakalan terbentuk sense desain Anda bagus itu seperti apa gitu ya. Kayak ini misalnya high five. Nah, ini kan bentuknya kayak telapak tangan gitu kan ikonnya. High five capital dan lain sebagainya. Jadi cuma font, icon sama sense aja untuk komponen logo yang bagus. Jadi itu tadi adalah tentang identity. Tugas Anda untuk hari 3.1 ya. Ini masih satu topik aja yang kita bahas. Tentukan nama digital agency Anda, kemudian Anda buat logonya. Jadi post di YouTube komen nama digital agency Anda, kemudian Anda screenshot komentar Anda ya kan. Kemudian kirim logo Anda, laporkan via WhatsApp di link di bawah ini gitu ya. Seperti biasa, itu jadi PR Anda. Oke. Terima kasih. Yuk langsung kita ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.